Pemirsa, lihatlah beragam motif tenun songket khas Melayu ini. Terlihat apik dan menarik ya. Beragam motif ini merupakan kreativitas sebuah rumah produksi songket khas Tanah Deli bernama IR Songket Deli. Lokasinya berada di Jalan Kutilang, Dusun 3, Desa Bandar Kalipa, Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang. IR Songket berdiri sejak tahun 2014. Rumah produksi songket ini awalnya diinisiasi oleh Hajah Tengku Syarvina yang merupakan ibunda pemilik usaha IR Songket. Pada saat itu, sang ibunda ingin menghidupkan kembali warisan budaya Kesultanan Melayu Deli menjadi ikon yang mencerminkan ciri khas kota Medan. Sehingga ia pun mengkreasikan kain tradisional dengan ciri khas motif Melayu Deli. Jadi awal mulai itu di tahun 2014, pertamanya itu diinisiasi oleh ibu saya, Dr. Hajah Tengku Syarvina M.Hum. Di April itu beliau berpikir dan melihat ya cukup prihatin sama budaya Melayu Deli itu mulai hilang gitu ya di telan zaman. Sehingga beliau sebagai keturunan dari keluarga Kesultanan Deli juga merasa ya hatinya tergerak untuk merevitalisasi budaya ini dan mendapatkan ide untuk membuat satu produk budaya, yaitu produk songket Melayu Deli, seperti itu. Di sini kegiatan menenun masih menggunakan gedokan dan alat tenun bukan mesin atau ATBM. Sehingga untuk menghasilkan selembar kain songket dengan ukuran 2,5 meter x 1 meter dibutuhkan waktu sekitar 5 hingga 7 hari. Proses pengerjaan ini sudah termasuk mengani, menggulung benang, cucuk atau karap, dan menyilang benang untuk membuat motif. Motif yang dihasilkan juga sangat menonjolkan kekhasan Melayu, seperti pucuk rebung, tampuk manggis, dan tembakau Deli. Bahkan, motif tembakau Deli sudah memiliki hak paten. Harga setiap lembar kain songketnya juga bervariasi, yakni mulai dari harga Rp600.000 hingga jutaan rupiah. Rumah produksi IR Songket menjadi ladang berkah bagi warga sekitar. Saat ini, ada sekitar 21 orang yang bekerja di sini. Salah satunya adalah Sri Wahyuni. Perempuan usia 44 tahun ini sudah menjadi penenun di IR Songket sejak tahun 2014. Menurutnya, upah yang diterima dari menenun di sini dapat membantu perekonomian keluarganya. Selain itu, Sri juga bisa turut andil dalam upaya pelestarian warisan kebudayaan Melayu Deli. Karena suka juga Bang, suka gitu kan, udah gitu kan apa budaya gitu, karena ini juga ya kan mamanya penenun apa, jadi kayaknya ya ini kalau bisa kan jangan putus gitu kan ininya kan. Ya harapannya kalau bisa ya teruslah maju kan, terus ini kan berkembang, karena kan kok bisa kan jangan punah lah ya kan tenunan ini kan, karena kan sekarang udah kayak di batubara lah gitu kan, anak-anak mudanya udah nggak ada lagi, jarang lah yang mau menenun kan. Harapannya sih kedepannya kita bisa terus berkembang dan terus ya eksis ya, sustain juga dari segi bisnisnya, pemberdayaannya, dan produknya juga. Sekarang ini bisa dibilang tren untuk beli kain itu mulai menurun, sehingga kita mulai melakukan inovasi untuk mengarahkan fungsi songket ini bukan hanya sebagai bahan baju adat, bukan hanya sebagai bahan kain untuk undangan gitu, sehingga kita mulai mengarahkan produk songket ini ke arah ready to wear yang siap pakai. Sehingga harapan kita adalah bisa terus tetap melestarikan budaya ini, tapi tetap secara bisnis, secara komunitasnya ini tetap semakin berkembang. Kini IR Songket tengah mengembangkan produk turunan songket yang ready to wear, yakni mengombinasikan kain songket dengan bahan baju. Tujuannya agar wastra kebanggaan Melayu Deli tersebut tetap bisa dipakai sehari-hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Sebuah masjid bersejarah pertama, Masjid Istiqomah terletak di Gampo Tengo, Kecamatan Langsa Kota. Masjid ini terkenal sebagai masjid tertua di Kota Langsa, Aceh. Berdiri sejak tahun 1901, masjid ini memiliki bangunan utama seluas 851 meter persegi di atas tanah seluas lebih dari 15.000 meter persegi. Masjid ini dibangun oleh tokoh besar Kesultanan Aceh atau Ulo Balang Ampon Cik Langsa atau Teku Banta Berdan. Teku Cik Banta Berdan pernah menjabat sebagai Ulo Balang atau pejabat pemerintah Langsa pada 1904 hingga 1918. Ia merupakan tokoh yang disegani di kenegerian Langsa. Makam Teku Cik Banta Berdan beserta keluarganya berada di lingkungan masjid. Sebagai masjid tertua di Kota Langsa, Masjid Istiqomah menjadi kebanggaan tersendiri bagi Muhammad Yusuf Ali yang sudah 21 tahun menjadi pengurus masjid. Sebelum Indonesia merdeka, masjid ini sudah menjadi pusat kegiatan masyarakat, tidak hanya sebagai sarana ibadah saja. Masjid ini tidak hanya dikunjungi oleh warga lokal saja, tapi juga pengunjung dari Kota Medan. Saya memang senang begitu, karena demi untuk masa depan orang-orang ini, nanti tanpa anak-anak ini mungkin nggak ada orang lagi ke masjid. Makanya saya senang mengajak orang-orang untuk ke masjid. Makanya kalau azan itu saya lepaskan. Siapa senang azan, masuk. Saya nggak suruh. Seperti bangunan masjid-masjid yang ada di Bumi Nanggro Aceh Darussalam pada umumnya. Desain Masjid Istiqomah juga bergaya Arab dan Turki, meski beberapa bagian bangunan telah mengalami renovasi. Namun, kubah asli masjid tetap dipertahankan hingga kini. Hal ini juga disampaikan oleh Rahman Syah, salah seorang warga Langsa yang rutin beribadah di Masjid Istiqomah. Ia mengungkapkan, Masjid Istiqomah memiliki nilai sejarah yang begitu lekat dan menjadikannya tempat yang istimewa bagi setiap jemaah yang datang. Kalau bukan kita yang memakmurkan masjid, siapa lagi yang memakmurkan? Tentu yang memakmurkan masjid itu ya justru umat Islam itu sendiri. Dan mudah-mudahan ke depannya lebih banyak lagi orang yang cinta ke masjid, mau sholat berjamaah ke masjid, insya Allah Islam pasti akan lebih kuat untuk ke depan. Sesuai dengan namanya yang berarti teguh dalam pendirian, begitu pula keteguhan warga Langsa dalam melestarikan masjid yang bernilai historis, karena dibangun pada masa penjajahan Belanda ini. Masjid Istiqomah akan tetap menjadi masjid ikonik yang dikunjungi sebagai wisata religi Langsa. Assalamualaikum, halo pemirsa Bingkai Sumatera, kembali lagi dalam Bingkai Ramadan. Ibumu, 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 dan ayahmu. Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk sangat menghormati ibu. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana seharusnya kita menghormati ibu, terutama di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Kita akan membahasnya bersama Ustadz Ibnu Jarod Al-Jauhari atau yang akrab disapa Uja. Assalamualaikum Uja, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Mas Nila sehat? Alhamdulillah sehat Uja. Uja, saya ada mau nanya nih. Mengapa Uja Rasulullah itu mengulang kata ibumu bahkan sampai 3 kali ketika sahabat-sahabatnya itu bertanya Uja? Iya, alhamdulillah wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Nah, kenapa Rasulullah SAW ketika ditanya oleh sahabat setelah Allah dan Rasulnya kepada siapa lagi kami berbakti, ummuka ibumu, thumma ummuka ibumu, thumma ummuka ibumu, thumma abuka baru ayahmu. Kenapa Rasulullah SAW menyebut ibu itu 3 kali, ayah itu sekali? Seakan-akan kurang adil ya, tapi ternyata ada hikmah, kata para ahli hikmah. Ternyata ada 3 yang dimiliki ibu, nggak dimiliki ayah. Ibu mengandung,
ibu melahirkan dan ibu menyusui, dan itu tidak dimiliki oleh seorang ayah. Maka terkadang ketika ada seorang ibu dengan ayah berpisah dan anak itu masih kecil, itu selalu ibunya yang menang di pengadilan ketika merawat anaknya untuk hak asuh dari seorang anak, apalagi anak itu kalau masih kecil atau dalam masa memberikan ASI. Makanya ada sebuah istilah, kasih ibu sepanjang masa, ya, kasih ayah sepanjang jalan katanya. Masya Allah. Itulah yang menyebabkan ibu dilebihkan, sampai ada sebuah mahfuzat, ya, kata-kata mutiara, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Jannah, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Tapi di sisi lain Islam itu adil. Ayah itu juga dilebihkan, laki-laki juga dilebihkan. Salah satunya An-Nisa 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu, suami itu pemimpin dari perempuan, dari seorang istri. Makanya di satu sisi memang ibu dilebihkan, di sisi lain itu seorang ayah juga dilebihkan. Begitu, Dina. Luar biasa ya Uja, bahkan Al-Quran juga telah mengaturnya ya Uja ya? Quran juga mengaturnya. Oke Uja. Uja, ada salah satu cerita yang tertulis dalam Al-Quran nih Uja. Adalah tentang perjuangan seorang ibu, yakni cerita Siti Hajar ibunda Ismail. Iya. Yang mana saat itu Ismail membutuhkan air dan dia berjuang demi anaknya. Pelajaran apa aja nih Uja yang bisa diambil dan bisa diceritakan kepada pemirsa di rumah Uja? Iya, Masya Allah, tabarakallah. Pelajaran terpenting dari kisah Nabi Allah Ismail, kemudian bersama dengan ibunda tercintanya, perjuangan yang sangat luar biasa dari Hajar, ya, Masya Allah. Ketika kisah yang dialami mereka itu menjadi sebuah syariat, sebuah rukun di dalam melakukan ibadah umroh, yaitu dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Itu kan perjuangan dari seorang wanita, seorang ibu yang tidak ingin menelantarkan anaknya dalam kelaparan dan kehausan. Dari situlah kita mengambil hikmah bahwasanya di balik peristiwa yang hari ini dirasakan oleh banyak manusia, itu juga udah dirasakan sebelumnya oleh orang-orang terdahulu. Ini seperti roda berputar saja sebenarnya, tinggal beda zamannya saja. Makanya kan Rasulullah juga pernah mengajarkan kepada kita, ajari anak itu sesuai dengan zamannya. Kalau dulu mungkin zamannya teknologi nggak seperti berkembang saat ini. Kalau dulu mungkin dakwahnya hanya sekedar face to face, kemudian door to door, kemudian mulut ke mulut. Kalau sekarang kita dengan media yang ada hari ini bisa menjadi sarana dakwah kita. Dan pelajaran yang terpenting dari kisah ibunda Hajar itu perjuangan seorang ibu untuk tidak menelantarkan anaknya. Itu. Wah, berarti Uja dari kisah Siti Hajar ini tadi kan juga udah tercantum dalam syariat juga ya Uja ya, untuk rukun haji gitu ya, umroh juga gitu ya Uja. Nah, berarti sungguh luar biasa mengalir pahala atas perjuangan yang telah dia lakukan ya Uja. Luar biasa, Masya Allah. Nah Uja, berikutnya nih, Al-Quran sangat menekankan untuk berbakti kepada ibu. Dan di surah Al-Isra juga disebutkan kalau kita bilang aja itu tidak boleh. Iya. Itu mengapa Uja? Masya Allah, tabarakallah. Dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23-24 itu bercerita khusus tentang orang tua. Ya, ayah dan ibu. Apalagi di dalam Quran surah Al-Isra ayat 23-nya kan ada kata-kata yang sebagaimana Mas Dilal tadi katakan, fala taqul lahuma uffin. Ya, jangan kau katakan Itu ayat bercerita ketika nanti kita memiliki orang tua dan orang tua itu usia sudah lanjut. Kemudian dalam masa perawatanmu, kau harus lapang hati sebagaimana dia dulu lapang hati ketika merawatmu. Sedari kamu masih di dalam kandungan. Kan nggak pernah kita dengar ada seorang ibu, dia mau ke pasar, kemudian dia titip anaknya di dalam kandungan. Kan nggak pernah. 9 bulan 10 hari itu dibawanya kemana-mana. Luar biasa. Nah, ketika itu Allah ingin melihat ketika kau punya seorang ibu ataupun ayah yang dalam perawatannya itu, di hari tuanya, dia mungkin merepotkanmu, dia mungkin menyita waktumu. Kemudian kata Allah, jangan kau katakan bilang aku nggak bilang Ustaz, aku bilang sama aja itu.
Sampai, maaf nih, di dalam tafsirul Quran dijelaskan itu desiran nafas. Itu desiran nafas. Tahu nggak desiran nafas? Misalnya gini, Mas Dinal, ya tolong belikan mama dulu ini. Kemudian Mas Dinal tarik nafas. Itu aja udah nggak boleh. Apalagi sanggup seorang anak yang sampai mempidanakan orang tuanya, hatta sampai membunuh orang tuanya, sampai menelantarkan orang tuanya ke panti jompo, itu bisa dikatakan anak yang durhaka. Betapa banyak hari ini seorang anak mengajarkan kepada orang tuanya, padahal dulu dia diajarkan bagaimana cara berbicara. Maka pantaslah orang mengatakan, satu orang tua bisa merawat 10 anaknya, tapi belum tentu 10 anak mampu merawat satu orang tuanya. Begitu Mas Timo. Oke, luar biasa ya Uja ya. Uja, ini sebelum kita menutup topik pembicaraan di Bingkai Ramadan di episode hari ini ya Uja ya. Mungkin Uja bisa kasih kesimpulan kepada para pemirsa di rumah tentang topik ibu hari ini Uja. Selagi ibumu masih ada, ayahmu masih ada, jadikan mereka raja dan ratu. Nanti insya Allah, Allah akan menjadikan rezekimu dan anak-anakmu akan menjadikan dirimu orang tua sebagai raja dan ratu. Dan manfaatkan keberadaan orang tua, karena beliaulah malaikat yang tak bersayap yang akan membawa doa-doamu nembus ke langit ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut miskin kalau masih ada orang tuamu. Minta selalu doa dan keridhaan dari orang tuamu. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah sukhtul walidain. Ridhomu terletak pada ridhonya ayah dan ibumu, murkanya juga terletak pada murkanya ayah dan ibumu. Wah, luar biasa ya Uja bincang-bincang hari ini kita ya Uja. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita bersama Uja dalam Bingkai Ramadan hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian program Bingkai Sumatera pemirsa. Saat ini Anda juga bisa menyaksikan program unggulan Dai TV di platform Dai Plus yang bisa diunduh secara gratis. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Windy Nenggolan pamit. Sampai jumpa.